Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada pengurus MMA Majelis Muslimah Andalusia, ibu-ibu semua yang hadir, yang saya cintai, sahabat-sahabat. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat istimewa. Kita dihadiri oleh sahabat kita, guru kita, Dr. Suhad dari Gaza. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita bisa ke sana. Kemudian juga Ustazah Nur Hasanah yang sangat bagus sekali menerjemahkan. Mohon izin, saya dari tadi sudah menahan untuk tidak menangis. Tapi ketika berpelukan dengan beliau luar biasa ya ibu-ibu. Kalau boleh jujur, perjuangan kita nggak ada apa-apanya. Betul nggak Bu? Kita belum seperti beliau harus meninggalkan negerinya Bun. Bukan karena nggak cinta, karena memang beliau diusir. Kalau orang Palestina tuh kalau udah keluar nggak bisa balik lagi. Ibu kebayang nggak kalau kita di luar terus kita nggak bisa pulang lagi? Ya nggak ketemu saudara, nggak ketemu tanah air kita. Nah itulah makanya saya mohon izin saya menitikkan air mata bukan berpura-pura, tapi saya juga nggak tahu kenapa begitu dipeluk oleh beliau ada perasaan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan insya Allah ahlan wa sahlan Dr. Suhad. Nahnu uhibbuka fillah insya Allah. Indonesia Masjidil Aqsa fi qalbi insya Allah. Ya, amin ya. Jazakillah Ustazah Nur Hasanah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang pertama adalah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh keberkahan ini saya juga tidak menyangka bahwa saya akan didatangi oleh Dr. Suhad. Karena dari awal itu tidak ada Dr. Suhad, adanya yang lain ya Bu Linda ya. Tapi kemudian 2-3 hari kemarin dapat info nanti yang akan menemani Umi Nani katanya Dr. Suhad. Masya Allah ya. Jadi ini juga rezeki buat kita ibu-ibu sekalian ya. Langsung dapat cerita dari beliau ya sayang ya. Insya Allah ya. Kemudian insya Allah kumpulnya kita di sini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Yang insya Allah ibu-ibu juga ikut berjuang seperti Dr. Suhad. Insya Allah ya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Kita semua yang hadir insya Allah ada di telaga Kausarnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan senyum dari Rasulullah SAW. Ya, dan insya Allah malaikat raqib dan atid mencatat kebaikan-kebaikan kita dan mengampuni segala dosa kita insya Allah. Akhwati fillah, sahabat-sahabat muslimah Andalusia, kebetulan, bukan kebetulan ya, qadarullah, bertepatan ini adalah Isra Mi'raj kemarin tanggal 18 Februari atau 27 Rajab. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban yang insya Allah 22 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ya. Nah ini Isra Mi'raj ini ada kaitannya. Kenapa ada Aqsa? Maka alhamdulillah dengan izin Allah, Allah takdirkan ini nggak ada yang kebetulan ya. Allah takdirkan untuk Dr. Suhad bisa membersamai kita ya. Masya Allah ya. Jadi kenapa sih kok ada Isra dan Mi'raj? Satu kata ibu-ibu sahabat muslimah Andalusia. Ketika kita sedih, ketika kita punya masalah, Allah kasih solusi. Rasulullah SAW kenapa di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Karena beliau pada waktu itu adalah tahun kesedihan buat beliau. Istri tercintanya meninggal dunia, Khadijah. Saya berharap dan kita semua berharap pengurus MMA dan semua peserta MMA mudah-mudahan nanti di surga ketemu dengan Khadijah atau Hirah radhiyallahu anha. Kebayang ya Bun ya, istri yang soleha, istri yang mulia, istri yang setia kepada suaminya, menjaga putra-putrinya 6 orang, berhasil semua menjadi orang-orang terbaik, bahkan dijamin surga Fatimah radhiyallahu anha ya. Ibu-ibu sekalian, beliau juga ditinggalkan oleh putranya laki-laki masih kecil, Qasim dan Abdullah yang akan menjamin juga orang tua di surga yang tidak ada anaknya ketika kecil. Nah kemudian beliau sedihnya luar biasa. Beberapa bulan kemudian Rasulullah ditinggalkan oleh paman yang menjaga beliau, yang membantu beliau, ya, yang melindungi beliau, yaitu Abu Thalib. Walaupun dia tidak masuk Islam akhirnya, tapi sebagai seorang paman dia sangat menjaga. Sedihnya luar biasa. Bukan cuma itu ibu sekalian. Kalau tadi Dr. Suhad menceritakan tentang Gaza yang masih ada gambarnya di depan kita, maka beliau pun Nabi SAW diboikot. Beliau nggak boleh ke masjid, beliau nggak boleh ke Ka'bah, beliau nggak boleh dagang, beliau nggak boleh keluar. Bahkan sudah dimasuki rumahnya untuk dibunuh dan direncanakan. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah SAW akan mendapatkan hadiah yang banyak.
Bunda, kita enak ngaji. Adakah tantangan kita ngaji? Hujan Umi, ya hujan biasa. Kalau salju baru luar biasa. Kan ada yang alasan itu excuse saja. Hujan Umi, nenek-nenek pakai kacamata juga tahu hujan. Betul kan ya? Ya betul ya. Nah kalau Umi beneran emang alasan juga macet, emang bener. Karena hujan macet di mana-mana. Umi tumben loh jam 7 kurang udah berangkat, biasanya belum. Ini ada dokter Suhat, nggak enak nih Umi berangkat duluan. Gak tuh tetap aja telat. Ya, ya ada penerjemahnya, biarin ya. Pokoknya kita nggak ngomongin beliau, ngomongin diri sendiri ya. Ibu-ibu sekalian ya, Masya Allah ya. Jadi beneran, makanya langsung telepon Bu Linda, telepon Bu Wati, ya telepon teman-teman MMA, ini Bu Teti. Kalau Umi terlambat tolong dokter Suhat duluan, Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu, satu kata kuncinya di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Kalau kita sedih masalah suami kita, anak kita, kemudian saldo rekening kita, kan mau ke Aqsa nggak jadi gimana? Itu kan urusan saldo rekening kan, luar biasa ya. Kita juga belum ke sana, insya Allah ada Allah, betul nggak? Satu kata untuk bulan Ramadan Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita, tapi Allah menghendaki kemudahan buat kita. Ingat loh ibu-ibu saya, kita tuh seringkali harus memberikan afirmasi positif ke diri kita. Afirmasi positif itu kata-kata yang baik. Katakan pada diri kita tiap pagi, alhamdulillah. Sebagaimana tadi dokter Suhat katakan, ala nikmati Islam. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat Islam. Alhamdulillah hari ini pagi-pagi kita bisa berada di MMA. Insya Allah yang belum berhaji berangkat haji. Yang belum berangkat umrah, insya Allah berangkat umrah plus Aqsa. Tidak ada yang tidak mungkin. Masukin itu tiap hari, jangan langsung pagi-pagi bangun tidur lihat handphone. Langsung bukanya saldo rekening. Ya segini deh. Ntar gimana ya? Ini kata Umi Nani bulan Syaban suruh ke Tamrin City. Nggak taunya saldo rekening nggak ada, gitu kan ya. Itu membuat kita jadi kalau kita berkata-kata buruk, maka akhirnya yang masuk ke alam bawah sadar kita adalah sesuatu yang buruk. Ketika yang buruk masuk, akhirnya kita menjadi orang yang tidak yakin akan kebesaran Allah. Yakinlah pada diri kita, Bun. Jadi gini, menurut ilmu psikologi, kalau kita mengatakan alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya dalam nikmat Islam, insya Allah didoakan dokter Suhat, Ustazah Nur Hasanah, Umi Nani doain juga, insya Allah semuanya berhaji, berumrah dan ke Aqsa, insya Allah. Tiap hari kita seperti itu namanya alam bawah sadar. Kalau alam bawah kita tuh bergerak ini adalah di alam bawah sadar. Kenapa sih ibu-ibu tiap hari Senin udah berangkat ke masjid ini, ke MMA, udah tahu Senin datang tuh gitu saja rasanya ya, sampai nggak ada yang setrika kerudung dulu. Kalau kondangan 2 hari sebelumnya udah setrika kerudung. Ini ke MMA nggak ada, udah nggak apa-apa, kusut-kusut dikit nggak apa-apa ya teman-teman sayang ya. Kenapa? Karena udah mau datang ke sini, betul nggak? Itu alam bawah sadar sayang. Kenapa alam bawah sadar kita selalu mengatakan sayang pada anak-anak kita, selalu doa setelah sholat untuk keluarga kita, karena ini alam bawah sadar. Maka hari ini sahabat muslimah semuanya masukkan ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kita insya Allah akan selalu ditolong oleh Allah. Ini penting banget. Ibu jangan merasa sendiri, jangan pernah kalau lagi ngelamun dikit, duh saya paling menderita deh. Kayaknya saya di antara sekeluarga paling pesek deh hidungnya. Gak usah dipikirin. Justru malah orang Turki tuh pada pengen operasi hidung. Pengen dikecilin kayak orang Indonesia katanya. Kok kamu cantik sih hidungnya kecil katanya. Makanya di Turki kan gelasnya kecil-kecil. 1 lira sekarang udah 5 lira. 5 lira gelas kecil tehnya harganya segitu kan. Kalau kita kan pakai gelas gede bisa. Karena kalau gelas gede kita masukin masih masuk. Tapi kalau orang Turki, ya kan, gelasnya kecil-kecil kan, gak ada yang gede, gak perhatiin. Lihat aja, ada yang pernah lihat film Turki. Ya, kalau belum ke Turki, betul gak? Gelas nggak bisa bawa tumbler botol segitu, gelasnya kecil-kecil, karena dia langsung kena hidungnya, betul gak saya? Kita bersyukur berarti, jangan suka ngelihat orang, ya, betul gak? Langsung bilang ya Allah, alhamdulillah hidung saya kecil.
Gak seperti orang Turki mancung dari sini, jadi nggak perlu dioperasi. Alhamdulillah. Betul gak sayang? Uangnya insya Allah buat sedekah, insya Allah. Itu yang kita lakukan. Jadi bersyukur dulu terus. Coba, tadi kan udah cerita itu Dokter Suhat. Ibu-ibu kebayang nggak kalau rumahnya kayak gini? Jujur. Pasti pada nggak datang ke sini kalau rumahnya begini. Langsung video call sama Umi. Umi, lihatin rumahku Umi. Ya Allah, rumahku Umi. Kenapa? Ini lihat. Ya Allah, udah dilihatin gitu kan ya. Coba kita alhamdulillah. Kita masih bisa naruh bunga di rumah kita. Betul, aglonema yang merah, yang berwarna. Betul. Disenggol kucing sedikit marah ya. Ini boro-boro nih, Yanti di mana nih bunganya mau taruh di mana coba? Betul atau tidak? Ada yang piara kucing, beli makan kucingnya aja berapa ratus ribu. Ini kucingnya mau taruh di mana kucingnya? Teman-teman saya yang dirahmati Allah, betul nggak? Jadi saya tanya, bersyukur atau tidak kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Kemarin tim Adara ini sampai sekarang, makanya tadinya kan Ustazah Fira yang akan hadir. Ini sekarang beliau ada di Turki Selatan bawa bantuan. Di Turki Selatan ada pengungsi Palestina juga. Itu ketika dikasih daging, dikirimin daging, ada ibu-ibu Palestina yang dikasih daging, dia diam aja. Terus kenapa ibu diam aja? Ibu nggak mau, seperti wajahnya innocent gitu. Terus ibu nggak mau. Saya bukan nggak mau ya. Ini apa dia bilang? Daging, kata pemberinya. Terus kemudian dari teman-teman kami dari Adara. Terus kata ibu itu, saya bukan nggak mau makan daging. Saya sudah lupa rasa daging. Karena terakhir saya potong kucing untuk makan. Karena kita sudah bertahun-tahun nggak pernah makan daging. Mereka kan kalau di Turki kan makan roti ya. Rotinya kan cuma terigu doang tuh digedein, nggak ada coklat, apalagi blueberry, mana ada. Iya kan, betul nggak saya? Gitu kan, begitu kan di Turki kan makannya gitu, pakai supnya nggak ada. Jadi mereka cuma makan itu sampai mereka lupa rasanya daging. Coba bayangkan teman-teman, itu beneran loh saya. Nanti ada videonya, kalau nggak percaya nanti dilihatin. Jadi Masya Allah, kita kalau nggak bersyukur, hati-hati sahabat muslimah Andalusia semua yang Umi cintai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kita bersyukur dulu, bersyukur dulu, alhamdulillah. Insya Allah kita syukuri semua yang ada. Jangan lihat, jangan banding-bandingin dengan orang lain. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambah kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ketika Isra Mi'raj, coba bayangkan, ini yang perlu kita perhatikan lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Dalam Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu, kata Allah. Coba perhatikan ibu sekalian. Allah mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah yang memberangkatkan. Ini kata-kata asra adalah sebuah kalimat, kalau dalam grammar bahasa Inggrisnya itu bisa dilakukan dahulu oleh Rasulullah dan gak bisa dilakukan oleh kita semua. Beda dengan kalimat hijrah. Kalau hijrah dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tapi kita berikutnya, semua umat Islam berikutnya bisa melakukan hijrah. Jadi ini cuma Nabi. Kenapa Nabi dihibur oleh Allah? Karena beliau sedang sedih, Allah langsung menghibur. Isra memberangkatkan dari Masjidil Haram ke Aqsa. Ibu-ibu pernah dengar dari ustadz-ustadz dan Umi juga pernah sampaikan. Sebenarnya Masjidil Haram, Ka'bah, di atasnya itu adalah arsy-nya Allah. Betul gak Bun? Makanya setiap detik 120 rahmatnya Allah turun ke Masjidil Haram. Siapa yang menatap Ka'bah aja 20 rahmat Allah. Yang kemudian tawaf 40 rahmatnya Allah. Yang tawaf dan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf 60 rahmatnya Allah. Masya Allah ya, makanya kita rindu ingin ke sana lagi. Tetapi sekarang pertanyaan Umi, kenapa ketika Nabi mau Isra dan Mi'raj, Nabi diberangkatkan dulu dari Masjidil Haram ke Aqsa? Kenapa nggak langsung aja? Betul nggak? Karena kan arsy Allah di atas Ka'bah. Begitu dalam riwayat yang sahih. Tapi kenapa ke Aqsa dulu sayang? Ustadz Syekh Syam kemarin di Adara ketika kami ya, beliau mengatakan, beliau anak dari putra dari Imam Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan dari riwayat yang sahih dan para ulama, kenapa Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Aqsa dulu?
supaya kita umat Islam meyakini bahwa Aqsa adalah merupakan akidah kita untuk kita yakini, untuk kita bela, dan untuk kita doakan agar segera merdeka dan kita bisa bersujud bersama-sama di sana. Jadi kenapa kok Aqsa? Dulu kan kalau dipikir gitu ya tadi ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Berarti kan harus ke Aqsa dulu. Berarti Aqsa adalah jendelanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kata-kata Aqsa. Sekarang Aqsa dalam cengkraman Yahudi. Masya Allah ya, astagfirullah, alhamdulillah. Umi dengan Bu Linda, dengan Ibu Yuni, kemudian Bu Teti di sini dengan teman-teman MMA, alhamdulillah pernah ke Aqsa kami, dan lebih mengerikan lagi seperti yang diceritakan oleh Dr. Suhab, tapi kami nggak bisa ke Gaza, ya. Ibu-ibu saya, coba bayangin. Jadi Palestina itu dibagi-bagi lagi kayak Bogor, dibagi-bagi lagi Sentul, nggak boleh ke Tajur, gitu mereka. Jadi ada tepi barat, ada kemudian Baitul Maqdis, Aqsa, Al-Quds, kemudian ada Hebron, ada Gaza, itu udah beda-beda. Kemudian mobilnya orang Islam yang di tepi barat, itu tepi barat nggak boleh ke Aqsa. Orang Aqsa nggak boleh ke Hebron. Orang Hebron yang ada Jericho itu tidak boleh keluar. Dan plat mobilnya udah ditandain. Setiap keluar, jadi setiap keluar, misalnya ibu mau ke mana? Ke ini, apa namanya rumah sakit Islam nih? Bogor. Iya kan? Di sini Jogja itu ya, ada kan ya. Nah di situ misalnya ya, atau UIK itu nggak boleh ibu-ibu kalau kita orang Palestina. Nah kemudian dari mobilnya udah kelihatan dan setiap wilayah ada checkpointnya. Nah di checkpoint itu tentara Israel bawa senjata semuanya. Kita juga gitu di bis diperiksa setiap mau keluar satu wilayah itu. Tapi kan dia lihat, alhamdulillah kalau kita gampang dilihat dari hidungnya aja. Iya kan? Betul gak? Udah kelihatan, ya kan? Langsung aman ya, aman. Iya kan? Iya. Iya. Padahal kan harusnya dikumpulin dulu paspornya ya. Nggak mungkin lah orang Palestina kayak Umi wajahnya, ya kan? Nah, sayang. Tapi kemudian apa? Mereka bilang begini, bilang sama guide-nya, pastikan kalau kalian semua di bis ini nggak ada yang bawa senjata katanya. Boro-boro bawa senjata, duit aja pas-pasan bawanya. Betul gak? Digituin kita, bawa senjata dari mana? Daripada beli senjata mendingan kasih uang sedekah buat Aqsa. Betul gak sayang? Jadi mereka betul-betul sangat berat. Terus Umi sampai nangis gitu ya ketika Umi yang kedua itu Bu Murni, Umi kedua ke Aqsa, itu ketika Umi ke masjid Hebron itu ya, ada makam Ibrahim di sana, itu masjidnya terbagi dua masjidnya itu. Kemudian terbagi dua untuk lihat Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, kemudian Ishak kita bisa. Terus kemudian di bawahnya itu ada Nabi Yusuf, ada ya, itu di situ juga ada Nabi Yakub, maaf. Kemudian sebelahnya lagi makam Nabi Yusuf, kita nggak boleh. Jadi dibagi, jadi kayak gini masjid Andalusia dibagi dua, sebelah untuk Muslim, sebelah untuk Yahudi. Jahat banget ya. Terus saya bilang sama guide-nya, saya mau ke situ. Nggak boleh, saya aja sendiri, kamu nggak usah. Kan dia nggak apa-apa, nggak bisa. Entah kalau ada orang Yahudi, saya yang ditembak bukan kamu, kata dia gitu, kata guide-nya. Nggak boleh, itu udah kelihatan. Jadi gimana sih kalau kita kesini, pengen ke situ gitu, nggak boleh. Itu jahat banget gak mereka. Nah itu Umi yang sedihnya agak, dan Umi di sana menangis itu ya, ibu-ibu saya, ketika anak-anak laki-laki itu mereka jualan. Nah jualan kan, akhirnya Umi bilang sama teman-teman, beli dong, beli. Ada yang jual gelang Palestina, beli. Terus jual apalagi gambar Palestina, beli. Terus nah ada yang jual tasbih. Cuman tasbih aja kan kita juga udah biasa ya, dibeli tapi tidak selaris teman-teman yang jual yang lain. Gantungan kunci laris. Udah gitu dia marah-marah sama guide-nya. Bilangin dong sama jamaah kamu tuh suruh beli. Ya guide-nya udah bilang bu beli, tapi nggak habis gitu. Akhirnya dia marah, kenapa? Karena mereka itu anak muda-muda itu terutama nggak boleh kerja, nggak dapat kerjaan. Kemudian yang kedua nggak boleh sekolah dan kuliah. Kemudian mereka nggak bisa sholat ke Masjid Aqsa. Umi lihat sendiri ketika Umi boleh lewat nih, yang nenek-nenek boleh lewat, ya kan nggak pakai masker soalnya kan, jadi kelihatan nenek-neneknya. Yang muda-muda itu ditahan sama mereka, nggak boleh masuk. Jadi yang boleh masuk umur 60-70 tahun semuanya. Syabab nggak boleh masuk, anak-anak muda, terutama laki-laki. Jadi kebayang nggak ibu-ibu, nggak boleh sholat, nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, ngapain? Apa yang mereka lakukan? Bisnis nggak boleh juga tadi, itu cuma di situ. Kemudian dia turun, karena dia nanti kalau keluar dari Hebron dia ditangkap. Kalau kita kan bisnis lanjut, dia nggak boleh.
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Umi sedih banget gitu, ya Allah. Kita nih bebas, mau kemana aja boleh, mau ngapain aja boleh. Kan manusia yang tadi seperti diceritakan oleh Dr. Suhat ya, Ustazah Nur Hasanah, mereka dijajah. Dan penjajahan seperti itu lebih nggak enak gitu loh ibu-ibu sekalian. Belum lagi nanti kalau nanti satu saat lagi tiba-tiba mereka menyerbu ya, atau agresi itu orang-orang Yahudi, Zionis, mereka dibunuh, anak kecil lehernya ditekuk, diinjek. Banyak sekali. Ibu kemarin diceritakan juga di acara Adara ya, ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibu hamil di penjara orang Palestina, kemudian melahirkannya di penjara. Mau ke dokter udah sakit nggak boleh. Terus kemudian ruangannya kecil dan tidak steril. Kebayang nggak ibu-ibu sekalian? Ya kalau Maria melahirkan di atasnya ada pohon kurma, kurma-kurmanya jatuh, kemudian ada air oase, kemudian Allah turunkan malaikat Jibril, betul nggak? Ini tempatnya kotor, mau ke dokter aja nggak boleh. Ya Allah, makanya Umi jujur deh, kalau ibu-ibu melahirkan di ruang VIP, suaminya nungguin, langsung bawa bunga suaminya. Mami, I love you mami. Udah 11, anaknya 11 kalau bisa. Ini enggak, udah I love you mami, anaknya 1 aja. Masya Allah, teman kecilnya ya Allah tuh beliau tuh cerita beliau, Masya Allah itu betul diceritain kemarin. Ya Allah Umi sedih banget ya Allah, Umi ya melahirkan selalu di bidan, ya Allah pernah bareng istri tukang beca juga pernah. Beneran bukan bohong, kirain Umi melahirkan tuh satu-satu, nggak tuh karena di bidan satu bangsal rame-rame. Ya suster itu kenapa dia bareng? Ya nggak bisa Bu, nggak bisa dipisahin, orang emang sakit perutnya bareng. Saya duluan deh sus, saya bilang, ya tergantung siapa yang sakit duluan. Saya udah sakit, belum kelihatan katanya gitu. Oh dia lihat ya, nggak taunya dia udah duluan. Dia teriak-teriak, abang, sakit abang. Ya Allah, emang dia doang yang punya abang. Beneran, Umi baru tahu tuh waktu melahirkan pertama gitu kan ya. Jadi ya karena ngelihatnya teman-teman di VIP ya, satu-satu nggak taunya itu bareng-bareng sayang begitu. Nah itu Umi udah tahu kayak gitu aja 8. Nggak pernah lahiran di VIP, nggak pernah, beneran. Apa sekarang mau melahirkan lagi? Udah expired tahu. Jangan bilang-bilang ya. Tapi jadi udah harus ibadah terus ya. Oke, berikutnya lagi teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sih Masjidil Aqsa? Kemudian Nabi SAW bersabda, tidaklah diperintahkan dengan sungguh-sungguh kepada kita melainkan ketiga masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ini kata Nabi 3 masjid. Hello guys. Kenapa cita-citanya Swiss? Betul? Around the Europe. Betul? Emang nggak boleh Umi? Boleh, Umi nggak bilang nggak boleh. Tapi jangan lupa, kalaupun kita nggak bisa ke Aqsa, karena kalau ke Aqsa sekarang visanya adalah Israel, minimal bantu, kata Nabi SAW, ada seorang perempuan bernama ya Maimunah di zaman Rasulullah SAW. Beliau itu betul-betul aspiratif dari kita, sangat menginspirasi kita. Ya, beliau tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti berikan fatwa kepada kami, kata tadi Maimunah, tolong berikan fatwa kepada kami. Satu saat kalau kita umat Islam gak bisa pergi ke Aqsa, apa yang harus kami lakukan? Maka kata Nabi SAW, berikan minyak zaitunmu untuk menyalakan lampu-lampu di Aqsa. Apa minyak zaitun Bun? Gak mungkin ibu ngumpulin minyak zaitun, ya kan? Bawanya pakai jerigen namanya. Sekarang udah sangat praktis membantu mereka untuk memberikan dana-dana mereka. Ibu beneran, Umi memang bersama teman-teman MMA ke sana. Jadi Masjidil Aqsa itu, ibu-ibu sekalian, itu harus dijaga. Siapa yang jaga? Murabitoh, ada murabitin, yaitu orang-orang yang tertib atau bersungguh-sungguh ada di masjid. Setelah sholat 5 waktu mereka baca Quran. Jadi mereka sebelum sholat 5 waktu baca Al-Quran. Setelah baca Quran mereka kajian. Masya Allah ya. Jadi kalau nggak ditunggu begitu, satu saat bisa saja Masjidil Aqsa ditutup oleh orang-orang Yahudi itu tadi. Orang Yahudi punya kepentingan dengan Aqsa, Bunda. Kenapa? Karena di sebelah Masjid Qibli itu ada salah satu pintunya, pintu buruk. Itu ada tembok ratapan. Nah, tembok ratapan tuh mereka tempat ibadahnya orang Yahudi. Mereka di sana jadi benar-benar bersebelahan, cuma pintu masuknya aja agak dijauhin. Ya, itu juga pintu menuju Masjid Al-Aqsa sebenarnya.
sangat nempel. Dan kemudian apa yang terjadi sahabat-sahabat muslimah Andalusia? Hari ini orang-orang Zionis Yahudi sudah menjajah, mengusir orang-orang Palestina dan mengeruk pondasi bawah tanah Masjidil Aqsa. Untuk mereka, kata mereka meyakini ada Sulaiman, sinagog itu mereka. Ya kan? Mereka meyakini, padahal nggak ada, tidak terbukti sama sekali. Itu akal-akalan mereka untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi Bunda maaf ya, jangankan mereka untuk merenovasi Masjidil Aqsa, mereka makan aja udah bisa, alhamdulillah. Mereka jaga Al-Aqsa aja pagi siang malam udah bersyukur. Jadi mereka nggak memikirkan. Tapi yang Umi kagumnya luar biasa ya, ibu-ibu sayang. Waktu kita ke sana dari luar kelihatan sederhana sekali Masjidil Aqsa, tapi begitu kita ke dalam, karpetnya bersihnya luar biasa, sejuk ya, masya Allah. Padahal nggak ada AC-nya, Terus Umi alhamdulillah yang berikutnya tuh Umi ke bawah tuh masjid bawah, Aqsa Qadim ya, Aqsa Qadim di bawah, itu dinginnya luar biasa. Padahal kan kalau di basement kan panas ya, nggak ada jendela. Terus Umi nanya, tapi sebenarnya Umi nanyanya pelan-pelan, ini pakai AC nggak sih ya, kok dingin banget? Terus kata teman-teman, dia pasti pakai AC lah gitu. Nggak taunya dijelaskan oleh guide-nya, ustadz di sana itu, syekh di sana, di bawah itu sejuknya luar biasa, batu-batunya dinginnya luar biasa. Dari batu-batu dari tiang-tiang maksudnya. Itu sejuknya luar biasa. Akhirnya kita duduk sambil bersender di tiang-tiangnya itu. Masya Allah, nggak ada. Maaf ya kalau di basement kan bau pengap gitu ya. Atau bau nggak enak lah. Ini sejuk, bagus, karpetnya bersih. Masya Allah ya. Disitulah Umi juga menyaksikan ada minyak zaitun yang digambarkan dari tadi Maimunah tadi yang dikirim ke sana. Maknanya adalah ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian, ya Masjidil Aqsa harus tetap eksis. Kita berjuang, kita tidak tahu sampai kapan Masjidil Aqsa akan merdeka. Allah nggak lihat hasil, yang penting Allah lihat kita usaha kita. Kita duduk di sini, kita mendengarkan keterangan dari Dr. Suhad dan Ustazah Nur Hasanah yang sangat bagus sekali bagaimana Masjidil Aqsa, karena kata Nabi itu adalah salah satu tempat yang harus kita singgahi ya nanti dalam keadaan merdeka insya Allah ya, dan kita bersujud bersama-sama di sana. Satu rakaat di Masjidil Aqsa ada riwayat mengatakan 500 kali lipat, ada riwayat yang mengatakan 250 kali lipat. Masya Allah. Dan sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Nauzubillah min zalik ya. Kemudian yang sedihnya kan kita setelah dari Aqsa kita kan pulangnya lewat Jordan ya, karena kita nggak ada kendaraan nggak ada pesawat langsung ya. Kita di Jordan itu ketika Umi pakai Aqsa begini, Aqsa, alhamdulillah ya. Mereka bilang gini, kalian dari Aqsa ya? Kata orang-orang Jordan. Iya, saya bilang gitu, karena kan saya pakai kerudung Aqsa. Terus kata mereka, kalian bersyukur ya, kata kalian gitu. Kata bapak-bapak tuh, kita lagi mau ke masjid, mereka bilang kalian bersyukur ya. Kalian dari mana? Orang Indonesia pakai bahasa Inggris. Terus saya bilang ya alhamdulillah, kita cuman 20 menit dari Jordan, mau sholat di Aqsa tuh nggak bisa, kata mereka. Padahal dulu ketika Aqsa masih ada di tangan mereka ya, masih di tangan Muslim, itu mereka sholat, orang Jordan itu sholat Jumatnya semuanya ke Aqsa katanya. Sekeluarga naik kendaraan yang sederhana sekalipun mereka setiap Jumat sholatnya di Aqsa, masya Allah. Kemudian teman-teman kita juga ya, guide kita yang dari Mesir, mereka bilang pengen banget kita ke sana, nggak bisa. Jadi yang deket-deket yang tadi dikatakan oleh Dr. Suhad, diterjemahkan oleh Ustazah Nur Hasanah, negara-negara Arab yang dekat-dekat dengan mereka itu tidak boleh ke Aqsa, tidak dapat visa. Yang boleh yang jauh-jauh kayak kita. Nah, yang boleh. Maka oleh karena itu bantuan untuk mereka juga dari yang jauh-jauh. Kenapa? Bud, sekarang gini, kita punya hutang budi dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Karena kita nggak bisa jaga Masjid Al-Aqsa, yang jagain mereka. Wajar dong kalau kita bantu makannya mereka, bantu kehidupan mereka. Betul atau tidak? Rumah-rumah mereka kita lewat ya. Jadi kalau mau ke Masjid Aqsa itu kita lewatin rumah-rumah mereka. Betul kata Dr. Suhad, kosong rumahnya. Ustazah Nur Hasanah udah nggak ada karena diusir tadi, dibunuhin ya, diusir. Jadi menuju padahal itu rumah-rumahnya masya Allah ya, rumah-rumah tua udah nggak ada orang penghuninya ya, sudah tidak ada penghuninya, hanya tinggal sedikit penghuni orang-orang Palestina yang Muslim itu. Yahudi di mana-mana berjalan-jalan ya. Nah ibu-ibu muslimah Andalusia yang sangat Umi hormati dan sangat Umi cintai,
Ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita menuju Ramadan. Umi berharap sekali kepada Allah, bunda-bunda berapapun bunda sumbangkan, ya, insya Allah nanti Dr. Suhat akan mendoakan kita semuanya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersama para syuhada yang wafat di Palestina, insya Allah dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena insya Allah kita turut menyumbang berapapun teman-teman panitia bisa membantu, ya, berapapun Umi doakan yang menyumbang untuk Palestina. Ini murni MMA nggak mengambil sama sekali. Insya Allah yang punya putra sekolahnya diterima di tempat yang terbaik. Kalau mempunyai anaknya insya Allah belum menikah dapat jodoh yang mulia. Kalau punya putra yang belum bekerja mudah-mudahan mendapat pekerjaan. Jika ada keluarganya yang sedang sakit insya Allah diberi kesembuhan. Berikan yang terbaik untuk infak Palestina hari ini. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta Dr. Suhat untuk mendoakan kita. Beliau musafir yang pertama. Beliau adalah doktor ahli syariah fikih. Beliau dosen di Universitas Gaza. Beliau juga adalah anggota Majelis Ulama Palestina. Sederhana banget ya Bun ya. Masya Allah jadi malu Umi. Mana Umi pakai bros? Brosnya gede. Oh, bagus Umi brosnya kecil ya. Biasanya gede pakainya ya, Masya Allah. Kita mohon doa dari beliau, mudah-mudahan kita semuanya, berapapun infak kita, mudah-mudahan kita dimudahkan bisa ke Aqsa dalam keadaan merdeka. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau tidak kita keturunan kita semuanya bisa bersama-sama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kepada Dr. Suhat, tafadholi doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب يا عزيز يا وهاب انصر المجاهدين والمرابطين في فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم سدد ضربات المجاهدين ووفقهم لما تحب يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا يا أكرم الأكرمين. اللهم اربط على قلوب أمهات الشهداء والجرحى وأغنهم بحلالك عن حرامك ويسر أمرهم في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم شهداءنا واشف جرحانا واربط على قلوب أمهاتنا بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين.
اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأغني فقيرهم وأكرم يتيمهم بفضلك وجودك يا حق يا مبين. اللهم فرج كرب أسرانا، اللهم فرج كرب أسرانا، اللهم تحريرا عاجلا يا رب العالمين، وفرجا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم قد رأينا أمة الإسلام ذليلة فارنا إياها عزيزة بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا ولا تطعنا، وأعنا ولا تعن علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا بفضلك وجودك يا كريم. اللهم اغفر لأخواتي في هذا المجلس المبارك يا رب العالمين، واجمعني وإياهن في باحات المسجد الأقصى وهو كريما حرا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعد لنا أمتنا أمة واحدة يا أرحم الراحمين، قوية عزيزة يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. Jazakillah khairan kasir, Ustazah Dr. Suhad. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti semuanya infaknya dikumpulkan oleh pengurus MMA ya, dijadi satu, kemudian nanti akan diinfokan dapat berapa. Semoga insya Allah semua yang menginfakkan berapapun mudah-mudahan menjadi jalan menuju surga. Ibu-ibu jangan pulang dulu, kita doa dulu teman-teman yang sakit, teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan kita doa kita menjadi makbul. Yang belum boleh tetap ada yang masih barisan yang belum, teman-teman panitia. Kemudian ibu-ibu maaf,